kami mendapatkan informasi banyak modus kendaraan-kendaraan yang dari leasing yang mayoritas kendaraan baru dilempar ke luar negeri. Jadi perlu cepat mereka bergerak, jadi mereka belum dikatakan kredit macet sehingga tiba-tiba mobilnya sudah tidak bisa ditemukan. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan. Beginilah suasana saat Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua sindikat curanmor lintas negara di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dua pria yang ditangkap ini adalah Eko Irianto dan Marianto alias Pule. Keduanya merupakan penadah kendaraan hasil curian dan penggelapan. Usai ditangkap, kedua anggota jaringan curanmor lintas batas ini digiring ke dalam kendaraan untuk pengembangan. Kami mendapatkan informasi bahwa banyak modus kendaraan-kendaraan yang dari leasing yang mayoritas kendaraan baru itu dilempar ke luar negeri. Jadi kami mulai melidik dari situ, kami mendapatkan informasi akan adanya pengiriman unit dengan jumlah cukup besar di daerah Jawa Timur. Kemudian kami coba dalami, kami mendapatkan informasi salah satu pelaku berada di wilayah Sragen. Sehingga kami membentuk tim, langsung kami berangkat ke sana, kami amankan di daerah Sragen satu orang tersangka. Inisialnya? Dengan inisial E. Oke, kami dapat. Langsung kami lakukan interogasi mendalam. Dari interogasi tersebut kami mendapatkan satu lagi pelaku dengan inisial M alias P. Dari hasil interogasi, polisi mendapat informasi jika kendaraan hasil curian disimpan di sebuah gudang di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Di gudang yang cukup luas, Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang melakukan joint investigation dengan Pomdam 5 Brawijaya menemukan puluhan kendaraan roda 4 dan puluhan sepeda motor yang sudah nangkring di kendaraan bak terbuka. Saat kendaraan bak terbuka ini digeledah, terdapat puluhan kendaraan roda 2 yang ditutupi dengan terpal. Kami mendapatkanlah informasi mereka memiliki menyimpan barang-barang tersebut di gudang di wilayah Sidoarjo. Setelah itu kami menghubungi instansi Puspomat. Kami gabungan dengan instansi Puspomat, kemudian dengan juga Pomdam setempat untuk melakukan sidak ke gudang tersebut. Penelusuran tim gabungan terus berlanjut. Di gudang pengembalian akhir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat atau Gudbalkir Pusjad TNI inilah ratusan kendaraan disembunyikan untuk diselundupkan ke Timur Leste. Bangunan terbengkalai ini didominasi sepeda motor jenis Matic. Di kamar dan bagian dapur terisi penuh dengan sepeda motor hasil penggelapan.
Puluhan motor ini terlihat masih baru dan sebagian besar belum dipasang plat nomornya. Kami temukan memang cukup banyak barang bukti, ada sekitar 50 unit roda 4, kemudian juga sekitar 200 lebih roda 2. Dan rata-rata sebagian, ya tidak semua, sebagian itu masih baru. Masih plastik, bahkan motor pun joknya masih plastik. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, memang modusnya itu dari awal orang-orang ini, jaringan ini ke leasing-leasing itu melakukan kredit, memang sudah niatnya untuk membawa lari. Di bangunan lain juga ditemukan puluhan sepeda motor. Untuk yang R2-nya itu banyak 214 unit. Terdiri dari Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki. Itu yang paling banyak Honda. Honda sendiri 210 unit. Itu motor matic atau? Matic semua. Penelusuran bergeser ke lapangan atau ruang terbuka di komplek ini. Di lokasi ini, tim gabungan menemukan puluhan kendaraan roda 4 berjejer. Yang pelaku ini membeli kendaraan R2 harganya rata-rata 8 juta sampai 10 juta. Kemudian dijual lagi ke Timur Leste, harganya itu 15 sampai 20 juta untuk kendaraan baru. Kemudian untuk kendaraan R4 dia belinya 60 sampai 120 juta tergantung kondisi unit dan juga kilometer. Tapi mereka memang biasa bermain di kendaraan-kendaraan baru yang seperti tadi saya sampaikan. Dijual ke Timur Leste sekitar 100 juta sampai 200 juta per unitnya. Bukanya segini mas. Udah nggak apa-apa, kita aja buka. Kami mendapatkan informasi banyak modus kendaraan-kendaraan yang dari leasing yang mayoritas kendaraan baru dilempar ke luar negeri. Jadi perlu cepat mereka bergerak. Jadi mereka belum dikatakan kredit macet sehingga tiba-tiba mobilnya sudah tidak bisa ditemukan. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan. Anggota Pomdam 5 Brawijaya beserta anggota Subdit Ranmor Polda Metro Jaya ini mendatangi gudang lain yang masih berada di kawasan Gud Balkir Pusjiad TNI Buduran Sidoarjo. Bukanya Gini mas. Udah nggak apa-apa, kita aja buka.
Satu persatu kendaraan roda 2 ini kemudian dikeluarkan untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. ...214 motor dan 52 unit kendaraan roda 4 yang diduga hasil kejahatan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Beberapa hari pasca terungkapnya sindikat pencurian kendaraan bermotor lintas negara, Polda Metro Jaya bersama Puspom Angkatan Darat kemudian merilis kasus ini. Kedua tersangka diperlihatkan kepada awak media. Keduanya adalah Eko Irianto yang berperan sebagai penadah dan pemodal, serta Marianto alias Pule yang berperan sebagai penadah kendaraan penggelapan dan pencurian. Lantas, dari mana kedua tersangka mengumpulkan kendaraan curian ini? Para tersangka mendapatkan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari beberapa wilayah, baik itu di wilayah Jakarta, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Selanjutnya, tersangka membeli kendaraan tersebut dengan menggunakan identitas palsu. Jadi para debitur ini rata-rata menggunakan identitas palsu untuk membeli kendaraan dari leasing. Di samping itu, para tersangka juga menampung beberapa kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, yang merupakan hasil daripada kendaraan curian. Dan benarkah ratusan kendaraan ini hasil dari penggelapan? Adapun modus operandi daripada para tersangka dengan cara membeli, selanjutnya menyimpan dan menampung baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang didapat dari debitur yang tidak melakukan ataupun tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar cicilan. Selanjutnya kendaraan pun dijual kepada tersangka EI yang selanjutnya ditampung di suatu tempat di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Selain kedua tersangka warga sipil, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat juga menangkap 3 prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam jaringan curanmor antar negara. Ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu diantaranya mayor, berpangkat mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan bagaimana kronologi kedua TNI Angkatan Darat bisa menampung kendaraan hasil curian? Dan saat ini gudang ini adalah kosong, ya. Jadi gudang ini kosong, kemudian saudara EI ini, inisial EI ini kenal dengan AS. Nah, AS ini melapor kepada pimpinannya, kepala gudang itu, sehingga terjadilah penimbunan itu. Kesalahannya ya salah satu tidak mengecek ini karena barang baru semuanya. Banyaknya dokumen-dokumen palsu yang beredar, KTP, kartu keluarga, rekening koran dan lain-lainnya, ini bisa ditanda kutip dibatik.
kami mendapatkan informasi banyak modus kendaraan-kendaraan yang dari leasing yang mayoritas kendaraan baru dilempar ke luar negeri. Jadi perlu cepat mereka bergerak, jadi mereka belum dikatakan kredit macet sehingga tiba-tiba mobilnya sudah tidak bisa ditemukan. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan. Langgengnya bisnis penyelundupan kendaraan hasil tindak pidana ke Timor Leste ini tidak lepas dari peran warga sipil dan aparat penegak hukum. Eko Irianto dan Marianto alias Pule berperan sebagai penadah kendaraan hasil curian atau penggelapan. Keduanya kemudian meminta bantuan Jazuli dan Kopda Adi Saputra, anggota Kesatuan Gupus Jat Optronik 2 Ditpalad Buduran Sidoarjo, untuk dicarikan tempat penyimpanan kendaraan yang akan dikirim ke Timor Leste. Kopda Adi Saputra kemudian berkoordinasi dengan Mayor Pujo, Kepala Gud Balkir Pusiat TNI Buduran Sidoarjo. Sindikat curanmor lintas negara ini sudah 3 kali mengirimkan ribuan kendaraan sejak awal tahun 2023 dan semuanya berhasil lolos menuju Timor Leste. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya terkait lolosnya ribuan kendaraan hasil tindak pidana ke Timor Leste? Kita punya persyaratan-persyaratan, salah satunya izin usaha, terus ada invoice, nanti dimasukkan ke sistem kita. Nah dari situ kita akan melihat di penjalurannya, jalur hijau atau jalur merah. Kalau dia jalur hijau, kita hanya mengecek dari apa yang komoditasnya diberitahukan dengan hasil citra image yang dicek tadi. Kalau benar, maka akan langsung keluar. Nah kalau jalur merah, kita lakukan pemeriksaan fisik. Atas tuduhan lemahnya pengawasan Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya, Bintang menampik keras. Dari kita pasti ada, karena setiap eksportir harus mengajukan pemberitahuan pabean ekspor dulu. Jadi siapa, mau ngirim apa, kemana. Itu ada semua di kita. Bea Cukai Tanjung Perak mengaku masih mendalami jalur mana yang dipakai sindikat ini dalam meloloskan ribuan kendaraan ke Timor Leste. Kalau terkait dengan kasus yang sedang rame ini, kita juga sedang mendalami juga. Jadi kita masih belum bisa ngasih statement lebih lanjut. Karena dari info yang kita ketahui, dia hanya diberitahukan dikirimnya lewat pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak bisa jadi lewat pelabuhan domestik, bisa jadi lewat pelabuhan internasional. Dan di Bea Cukai Tanjung Perak, pengiriman motor ekspor ke manapun termasuk Timor Leste itu termasuk bisnis usual. Banyak pengusaha-pengusaha yang memang bisnisnya ekspor ke sana. Ratusan kendaraan yang ditemukan ini didominasi kendaraan hasil penggelapan dari leasing. Dia tidak mengumpul lengkap kemudian kirim. Jadi barang masuk, permintaan dari Timor Leste sekian, kirim, masuk lagi barang. Kirim, masuk lagi barang. Tapi kalau yang 200 ini kira-kira dia hasil ini sekitar lama? Dari bulan ini November. September November dia ini sekitar 3 bulan 4 bulan. 3 bulan ini. 200 ini. Siap. Tapi ini pun juga dari 3 bulan itu udah ada yang terbang. Ya. Ada juga yang masuk. Hasil penelusuran tim telusur, kendaraan roda 2 dan 4 yang diamankan mayoritas adalah milik lembaga pembiayaan atau leasing. Kami kemudian menemui Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI untuk memastikan kepemilikannya. Baru kami dapat kurang lebih sekitar 24 mobil nomor rangka nomor mesinnya. Nah, itu ada 12 mobil yang kami data ada di database kami di asosiasi. Statusnya masih dalam status kredit. Ya, nah dari 148 motor yang kami dapat datanya, ada 105 kendaraan itu di database kami.
Menurut Suwandi, pihaknya menjadi korban lantaran sindikat ini menggunakan dokumen dan identitas asli tapi palsu. Banyaknya dokumen-dokumen palsu yang beredar, mulai dari dokumen palsu identitas KTP, kartu keluarga, rekening koran, dan lain-lainnya. Ini bisa tanda kutip dibatik oleh orang yang beretikat tidak baik atau mau mengelabui kami ini. Bisa berbagai macam modus operandi. Apakah dia tidak menggunakan data pribadi, dia membentuk nama satu PT. Nanti dari PT itu dia create dokumen, dia create seolah-olah ada aktivitas, dia create rekening koran perputaran dan segalanya, jadi supaya kredit itu visible atau kredit itu layak untuk diberikan. Nah, bisa juga mereka menggunakan data-data pribadi juga, karena banyak sekali yang mungkin data pribadinya dipinjam. Mengapa sindikat ini bebas membawa kendaraan ke luar pulau, bahkan lintas batas? Nah, seringkali mobil ini belum jatuh tempo kan, tadi yang saya sampaikan, baru mulai dapat mobilnya, cicilan pertamanya belum jatuh tempo, dia udah bawa, Pak. Nah, jadi kalau katakan ini dalam statusnya masih kreditnya belum macet. Nah, kalau belum macet kan kita juga sulit. Untuk jadi ini perlu cepat mereka bergerak. Jadi mereka belum dikatakan kredit macet sehingga tiba-tiba mobilnya sudah tidak bisa ditemukan kan. Dengan identitas disamarkan, salah satu pegawai pelabuhan di Dili Timur Leste mengaku setiap pengiriman kendaraan ke Timur Leste sudah dilengkapi dengan dokumen yang jelas. Kalau mengenai dokumen yang jelas, kita di sini terima dokumen dari ekspedisi Surabaya, semua itu udah jelas, makanya kita di sini tinggal proses saja. Nah, kalau surat nggak lengkap atau apa kan nggak mungkin bisa masuk kan, Pak. Iya. Di sana banyak sudah beredar ya, alamatnya itu banyak. Bisa dibilang gitu. Udah banyak lah. Sindikat curanmor rupa-rupanya telah mengubah cara kerjanya untuk mengurangi resiko diamuk massa akibat merampas kendaraan di jalan. Penggelapan kendaraan leasing menjadi cara jitu dan cara cepat untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jangan sampai aparat mudah dibayar untuk melanggengkan aktivitas kejahatan.